Halo teman-teman, jadi sekarang Aviori sedang mempersiapkan diri untuk mengambil gambar suasana di pelabuhan. Dan kita akan mengikuti bagaimana cargo hold inspection, dan saya menyimpan kamera di kepala saya sehingga Anda bisa melihat secara langsung kegiatan di pelabuhan langsung dari mata pelakunya. Anda tidak melihat dari kejauhan dari drone atau menggunakan kamera dari kejauhan sebagai orang kedua atau orang ketiga. Di sini akan saya suguhkan bagaimana penglihatan situasi di pelabuhan langsung dari mata pelakunya. Nah, saya sekarang akan menuju ke Palka 9. Ya, di sini sedang dibongkar, di mana Palka 9 ini mampu memuat muatan batu bara sebanyak 18.000 ton. Itu dia, muatan batu bara sedang dibongkar dari Palka 9 dengan menggunakan ship unloader. Ini bucket type, di mana embernya itu berputar secara terus-menerus, menguras habis batu bara sampai habis. Oke, kita akan lanjutkan ke Palka 8 ini. Ya, hampir habis juga. Tadinya penuh ya. Ini sudah hampir habis. Nah, ketika sudah mau habis, biasanya dimasukkan bulldozer dan dikumpulkan sehingga mudah diambil oleh buket-buket yang tadi itu. Kita menuju ke tempat lainnya. Saya akan pergi ke Palka 2 ya. Karena katanya Palka 2 telah selesai. Jadi saya harus memeriksa situasi di dalamnya apakah ada kerusakan atau tidak. Tugas seorang officer jaga atau deck officer on duty untuk memastikan semua operasi muatan, yaitu bongkar maupun muat, ketika di pelabuhan menjadi tanggung jawabnya. Ada kerusakan sesuai dengan rencana, apakah tidak, termasuk keamanan dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab officer on duty, dalam hal ini saya sendiri. Dengan pasukan-pasukan di situ ada EB, ada OS yang membantu tugas-tugas kita. Ya, ini adalah OS kita. Hah? Sedang berjaga di gangway. Kayaknya ditaruh Palka. Nah itu. Katanya ada doser yang lagi disiapkan untuk dimasukkan ke dalam palka kapal. Kita lihat dari sana itu. Jadi bulldozer itu disiapkan, diikat ke dalam kepada ship unloader dengan menggunakan belt khusus yang memiliki kapasitas untuk mengangkat. Ya, kurang lebih bulldozer ini memiliki berat sekitar 5 ton. Ya, sekitar 5 ton. Ya, lumayan lah. Iya. Mereka sedang mengikat ke bulldozer, nantinya akan dimasukkan ke dalam palka. Saya tidak tahu ini mungkin untuk palka 8 atau palka 6. Saya kurang tahu. Kita lihat saja nanti. Saya lupa lagi ya. Ini bikin videonya sudah lama, sekarang kapal sudah berangkat. Kemarin berangkat tanggal 10, tanggal 11. Ya, sekarang udah tanggal berapa ini? Udah tanggal 15, 5 hari yang lalu. Oke. Nah, kita lihat itu sudah mulai bergerak. Nanti akan diangkat bagaimana situasinya. Si ship unloader ini atau kren pembongkar muatan ini dioperasikan dengan remote control. Nah, ini dia nih. Nah, ini nih. This for cargo hold number 1? Ini foreman dia, foreman untuk palka 4 katanya, ya. Dan ini operator kren. Nah, dia operatornya menggunakan remote control untuk mengoperasikan yang tadi. Control. Ya. Dia menggunakan joystick. Seperti main game saya rasa. Tapi perlu konsentrasi penuh karena alat berat ini. Dia ketawa dia. Oke. Nanti kita akan lihat bagaimana bulldozer itu masuk ke dalam palka dan apa yang mereka lakukan di dalamnya. Untuk sementara kita akan lanjutkan dulu ke situasi di palka lain. Dia akan masukkan ke sana katanya. Oke, kita akan pergi ke palka yang lainnya. Bagaimana situasi di dalamnya? Saya rasa sama, masih bongkar juga. Let's see how condition of cargo hold. 1, ya. Kita akan lihat kondisi nomor 1. Ya. Kayak Bruce Lee aja loncat di tali itu. Itu bahaya ya, jangan diikuti ya. Nah, ini dia. Sudah hampir habis juga untuk palka 1. Tadinya penuh. Ya, sekarang kita cek palka 2. Apakah sudah selesai atau belum? Nah, ini palka 2 sudah selesai. Kargonya sudah hilang semua. Sudah diangkut keluar dan siap dibakar oleh PLTU. Kemarin sempat saya lihat. Pak Arman masuk. Kemarin sempat saya lihat antrian kapal di sini selama sebulan itu sekitar 1,6 juta ton. Pak Arman masuk. Ya.
Jadi PLTU di Boryong ini memerlukan 1,6 juta ton batu bara dalam sebulan untuk dibakar. Nggak tahu dibakar semua atau di stok ya. Ini nomor 2 komplit jam berapa kah? Yang jelas bulan kemarin antrian kapal itu, saya jumlahkan total kargo yang dibawa oleh kapal itu semuanya sekitar 1,6 juta ton. Ya, ini satu kapal saya aja membuat 140.000 ton ini. Ditulisnya nomor 2 jam 0213. 23.14. 23.14. 2314. Bukannya nomor 6 tuh? Tadi kata Malim 1 nomor 6 sudah komplit. Tapi ternyata belum. Tadinya saya mau mengecek Palka 6, tapi yang selesai Palka 2. Jadi nanti kita akan masuknya ke Palka 2. Lihat situasi bagaimana menuruni tangga, 2314 ya? bagaimana keadaan di dalam, apa saja yang dicek di dalam. Ikuti aja terus video ini. Jangan kemana-mana. Ini adalah real video, original creator. Tidak mencaplok video orang lain. Ini murni video kita. Oh, kalau Palka 6-nya? Palka 6 belum. Oh, kata Pak Karman katanya belum. Malim 1 salah info tadi. Ah, iya. Ayo kita lihat bagaimana bulldozer masuk ke dalam Palka ini. Ini Palka 4 kayaknya. Ya, ini Palka 4. Lihat, bulldozer akan dimasukkan ke dalam Palka. Kedengaran nggak? Suara lasingnya itu, suara slingnya kek katanya. Ini suara bass 3 ini. Namanya Rizky Rido. Dan bass 2 yang komunikasi itu namanya Dedi Karyono, senior saya. Kemarin kapal ada blackout test, jadi ceritanya kapal dimatikan, kemudian di blackout, dimatikan juga generatornya. Masinis 2 menelpon saya, kan mau bikin konten YouTube nggak katanya. Jadi ditungguin juga sama Masinis 1. Bagaimana cara untuk mematikan kapal, bagaimana mematikan generator sehingga kapal blackout semua, power. Tetapi itu dilakukan jam 8 pagi, sementara saya kan jaga tengah malam sampai jam 4 pagi, jadi saya nggak kuat, akhirnya saya tidur sajalah. Saya bilang nanti lain kali lah kalau ada waktu lagi kita bikin konten tentang bagaimana menghidupkan mesin kapal sebesar ini, mematikan mesin kapal sebesar ini, mematikan generator dan dibikin kapal blackout, dead ship. Lain kali ya, mohon doanya biar saya punya kekuatan dan punya waktu untuk membuat video itu dan menguploadnya. Nah itu masih masuk juga tuh. Orang-orang di dalam itu menyemprot menggunakan air tawar karena muatan-muatan ini lengket dan menempel di dinding-dinding kapal sehingga perlu dijatuhkan oleh air tawar. Nah, wow, suara tali itu ngek katanya. Wow, takut putus aja itu. Kedengeran nggak? Oke lah, kita akan pergi ke Palka 1 untuk memeriksa keadaan di dalamnya. Bagaimana situasinya? Ini adalah situasi real, langsung dari GoPro yang saya simpan di kepala saya. Jadi Anda akan mengalami secara nyata bagaimana situasi menuruni Palka. Barangkali banyak di antara Anda yang belum pernah naik kapal dan belum tahu sama sekali situasi di kapal curah dengan 9 Palka dengan kapasitas muatan ratusan ribu ton. Banyak sekali orang di kapal juga yang belum pernah masuk ke dalam Palka. Jadi sekalipun Anda pelaut, mungkin belum pernah masuk ke dalam ruang muatan. Ayo, kita masuk saja. Itu ada foreman baru lihat di Palka 2 katanya. Halo. Dozer. How many tons? Wait. 3 tons? Dia nggak tahu beratnya bulldozer berapa dia. Akhirnya saya nanya ke foreman yang lain dan dia tahu katanya 5 ton. Oke, kita akan memasuki dalam Palka.
ya. Jangan lupa sebelum masuk Palka itu kita selalu membawa radio dan membawa juga gas detektor ya. Sebelumnya telah saya cek sendiri bersama foreman, tidak ada gasnya di dalam sini. Ini memasuki Palka. Ini disebut dengan Australian Leather. Australian Leather. Ciri khasnya dia memiliki Palka, memiliki tangga berputar seperti ini. Dan sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan vertical ladder di bagian ruang muat sebelahnya. Nanti Anda lihat, sangat tidak disarankan. Anda disarankan menggunakan Australian ladder ini karena lebih aman dan tidak terlalu capek. Oke, ketika kita mengecek Palka, ini ladder ini harus cek juga railing-railingnya, jangan sampai ada yang patah karena terkadang terkena alat berat dari darat tadi itu, terutama ketika membongkar muatan dengan menggunakan grab. Kalau menggunakan bucket type yang berputar seperti tadi itu relatif aman dari kerusakan, tapi bagaimanapun kita harus memastikan secara visual dan secara langsung. Di kapal itu kita diajarkan untuk tidak percaya pada sesuatu. Kita diajarkan untuk sedikit paranoid. Kita tidak percaya sesuatu tanpa membuktikannya sendiri secara langsung. Ya, ini batu bara masih nempel-nempel di itu, tidak apa-apa itu karena muatan berikutnya batu bara juga. Jika muatan berikutnya makanan, gandum, jagung, itu harus dibersihkan semua, bahkan dicat ulang Palkanya. Ini hati-hati, jangan sampai melewati satu step sekalipun. Banyak sekali orang mengalami kecelakaan karena melewati satu. Nah, ketika mengecek Palka kita lihat bagian-bagian Palka ini, terutama bagian sloping plate ini, bagian dari hopper plate terkadang terkena doser, dan juga lihat tutup got ini masih ada apa enggak, kadang terdorong oleh bulldozer. Dan ini adalah lower stool dari Palka. Nah, lihat ya, untuk kapal-kapal curah itu kita harus menggunakan ini yang namanya water ingress detector system. Water ingress sensor ini berdasarkan SOLAS chapter 12 harus diinstal 50 cm ya, 50 cm dari tank top, dari dasar Palka. Dan yang kedua, satu lagi harus diinstal minimal aja tidak lebih dari 15%. Oke. Bukan apa ya, pokoknya 15%, tidak kurang dari 15% dari kedalaman Palka. Jadi sensor itu ada dua. Yang pertama, wajib diletakkan 50 cm di atas tank top. Dan yang kedua, sensor itu diinstal pada ketinggian tidak kurang dari 15% dari kedalaman Palka, namun tidak boleh lebih dari 2 meter. Itu berdasarkan SOLAS chapter 12 mengenai additional measures for bulk carrier. Ini vertical itu. Nah, itu ada kerusakan tuh. Platform di atas itu bengkok katanya, tapi ini kayaknya sudah lama. Tapi bagaimanapun seperti saya bilang, tidak boleh kayaknya. Kita tetap harus mengecek secara pasti apakah itu kerusakan sudah lama atau kerusakan yang baru. Ayo kita naik lagi ke vertical ladder. Dan saya akan mengambil foto. Dan ternyata ada step yang patah di sini. Wow, ini sangat berbahaya ini. Kalau dibiarkan orang terpleset, jatuh dan mati. Kita foto dan kita akan melaporkan kepada Chief Officer untuk dibuatkan damage report jika ternyata itu kerusakan terjadi di pelabuhan ini. Oke. Saya sudah ambil gambarnya. Yang pertama, wow, hati-hati kan. Jatuh nanti. Waduh, anak istri menunggu di rumah. Wow. Kita lihat yang bengkok ke bagian atas itu. Apakah itu luka lama atau luka baru? Wah, luka lama lagi. This is old katanya. Itu luka yang lama, bengkoknya sudah lama itu, bukan terjadi di sini. Jadi kita tidak bisa klaim kepada stevedore di sini. Seharusnya dulu, ketika terjadi kerusakan pertama kali, barangkali ada officer yang laporan, oke sir, no damage, nothing, padahal tidak dicek ke dalam. Kalau saya tidak. Nah, officer-officer Indonesia jangan sekali-kali melakukan seperti itu. Nothing, no damage, padahal tidak dicek. Jangan sekali-kali, karena kita ini tanggung jawab, kita ini dibayar. Dan kita memakan duit karena pekerjaan kita.
Kalau tidak bekerja dengan benar, lalu duit kita itu ya walau alam lah. Oke, saya rasa pengecekan pelkat sudah hampir selesai. Nah, ini bagian tank top yang saya injak ini disebut dengan tank top. Bukan tank top yang dipakai cewek ya. Nah, ini tank top atau bisa disebut juga inner bottom. Nah, bagian inner bottom itu bagian yang saya injak. Kita akan naik ke atas deck lagi. Ya, kedalaman palka ini sekitar 24 meter. Jadi hati-hati kalau jatuh. Dan di dalamnya itu besi loh, bukan tanah. Kalau Anda jatuh di tanah mungkin tidak terlalu sakit. Tapi kalau jatuh di besi, wow. Biasanya tidak ada orang yang selamat kalau jatuh di dalam palka itu. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan, hati-hati. Safety first. Oke, kita akan naik terus. Dan bagaimana situasi di atas? Dan saya berharap video ini memberikan pengalaman yang baru bagi Anda. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ini adalah channel baru saya. Dan channel ini akan memberikan pengetahuan bagi Anda. Pengetahuan yang baru barangkali dan mengingatkan Anda tentang hal-hal yang lain. Di channel YouTube ini saya akan upload video yang agak panjang tentang pelayaran. Baik itu yang diedit, modifikasi maupun yang secara natural seperti ini. Sedangkan untuk video-video yang pendek saya upload di IGTV saya, di Instagram dan juga di page Facebook saya. Saya memiliki program yang disebut dengan Short Tips, Short Navigation Tips. Saya upload setiap hari. Hari ini saya upload satu video. Baru 17 jam udah 12.000 penonton. Terima kasih. See you next time and bye-bye.